Shalom untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 Grup E semester 3 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen, dosen pengampu Bapak Andrianus Nababan MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan, Saya Febrianti Sagala dengan NIM 2201011176. saya sendiri Selvia Yosefa Pasaribu dengan NIM 2201011159. Saya Dita Natania Sinaga dengan NIM 2201011173. Saya Lili Aseka Simanjuntak dengan NIM 2201011148. Saya Samuel Adonam dengan NIM 2201. Di sini kami akan membahas materi tentang model-model pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Model pengembangan kurikulum. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah proses yang mengaitkan suatu komponen kurikulum untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menetapkan, dan mengevaluasi. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif, antara lain yaitu top-down approach dan line step procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh satu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Model pendekatan yang kedua adalah model pendekatan grassroots. Model pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tidak tersedia di lapangan. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model grassroots ini, diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah. Antara lain yaitu yang pertama, sekolah atau guru bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua, sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Yang ketiga itu, sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang keempat, sekolah atau guru bersifat terbuka dan akomodatif untuk menerima masukan-masukan dalam rangka pengembangan kurikulum. 3. Model demonstrasi. Pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. A. Sekelompok guru dari sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. B. Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. 4. Model Biocamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Biocamp ini dikembangkan oleh Biocamp, ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahap tersebut adalah A. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjebarkan ruang lingkup upaya pengembangan, atau suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas diperluas di sekolah-sekolah di daerah tertentu, baik berskala regional atau nasional yang disebut. B. Menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa aja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. C. Tim penyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator yang bertugas sebagai penilai pelaksanaan kurikulum, memilih materi pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum akan dikembangkan. D. Implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. E. Evaluasi kurikulum. 5. Model Rogers. Carl Gross adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia adalah dalam proses
perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang, ini tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu yang membutuhkan orang lain untuk memperkuatkan dan dasar tersebut. 9. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Progress menemukan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Progress. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Progress. Di antaranya adalah A. Diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. B. Pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pemimpinan staf pengajar. C. Kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik, dan antara lainnya. D. Selanjutnya, diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah nomor 3. Dalam situasi ini diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Yang keenam, model pemecahan masalah model. Model ini dikenal juga dengan nama action result. Model dengan asumsi kurikulum ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lainnya. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti prosedur action result. 10 dalam model ini ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum, antara lain yang pertama, melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Data informasi yang dikumpulkan hendaknya wajib reliable sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan penyusunan kurikulum data. Yang kedua, B, melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dalam proses ini akan diperoleh data-data informasi baru yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan sebagai upaya tidak lanjut untuk memodifikasi atau memperbaiki kurikulum. Labas Inverted Model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hildetaba atas dasar induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Taba berpendapat bahwa model deduktif ini kurang cocok sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data serta percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Hal ini dilakukan guna mempertemukan teori dan praktik. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, penilaian, memperhatikan antara luas dan dalamnya bahan, kemudian disusunkan suatu unit kurikulum. Yang B. Mengadakan tryout. Yang C. Mengadakan revisi atas tryout. Yang D. Menyusun kerangka kerja teori. Yang E. Mengumumkan adanya kurikulum baru. Kesimpulan dari model-model pengembangan kurikulum adalah bahwa terdapat berbagai pendekatan dan metode yang dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum pendidikan. Setiap model memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda-beda, seperti model linear, model interaktif, model berbasis kompetensi, dan lain sebagainya. Pemilihan model pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan konteks institusi pendidikan. Tidak ada satu model yang cocok untuk semua situasi, sehingga penting bagi para pengambil keputusan pendidikan untuk memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing model. Selain itu, pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan dan pendidikan dan teknologi, serta respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Proses pengembangan kurikulum harus menjadi bagian integral dari perbaikan terus-menerus dalam pendidikan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang relevan dan bermakna. Pengembangan kurikulum adalah proses kompleks yang membutuhkan perencanaan, pemikiran, dan penyesuaian berkelanjutan. Dengan memahami berbagai model dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum,
kita dapat memastikan bahwa pendidikan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Cukup sekian paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.